Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulio Karim Afandi, NIM channel N020020, kelas RC11 Keuangan Daerah D4. Dan di sini saya akan mempresentasikan atau membahas materi bab 4, yaitu siklus akuntansi perusahaan jasa. Dan di sini yang pertama ada pengertiannya, dan pengertiannya ada dua, dari siklus akuntansi dan perusahaan jasa. Siklus akuntansi merupakan sebuah proses penyusunan suatu laporan keuangan yang dapat diterima dan dipertanggungjawabkan validitasnya. Yang kedua yaitu perusahaan jasa merupakan suatu unit usaha yang kegiatannya memproduksi produk yang tidak berwujud atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan laba dan keuntungan. Ini dari sini yaitu contoh dari atau pengertian dari siklus akuntansi perusahaan jasa. Lanjut seri berikutnya. Dan di sini ada contoh dari pencatatan bukti transaksi pada perusahaan jasa. Terbagi dua, yaitu bukti transaksi intern, yaitu bukti transaksi yang berasal dan dilakukan di dalam lingkungan perusahaan itu sendiri sehingga tidak melibatkan pihak luar usaha. Yang kedua ada bukti transaksi ekstern, yaitu bukti transaksi yang melibatkan pihak luar usaha. Nah, ini dari contoh catatan bukti transaksi perusahaan jasa. Yang slide ketiga yaitu dari sifat-sifat akun dalam akuntansi. Di sini terdapat 5 sifat, yaitu yang pertama sifat akun aktiva. Yang pertama ada saldo normal debit. Yang kedua, sisi debit digunakan untuk mencatat penambahan aset. Yang ketiga, dan di sini sisi kredit digunakan untuk pengurangan jumlah aset. Dan sifat yang kedua ada sifat akun hutang. Itu yang pertama, contohnya yaitu saldo normal kredit. Kedua, sisi debit digunakan untuk mencatat pengurangan kewajiban. Yang ketiga, sisi kredit digunakan untuk mencatat penambahan kewajiban. Yang ketiga, sifat akun modal. Yang pertama, saldo normal kredit. Nah, yang kedua, sisi debit digunakan untuk mencatat pengurangan ekuitas. Yang ketiga, sisi kredit digunakan untuk mencatat penambahan ekuitas. Yang keempat, sifat akun pendapatan. Yang pertama, contohnya saldo normal kredit. Yang kedua, sisi debit digunakan untuk mencatat pengurangan pendapatan. Yang ketiga, sisi kredit digunakan untuk mencatat penambahan pendapatan. Yang kelima, sifat kelima yaitu sifat akun beban. Itu yang pertama saldo normal debit. Dua, sisi debit digunakan untuk mencatat penambahan beban. Yang ketiga, sisi kredit digunakan untuk mencatat pengurangan beban. Lanjut slide berikutnya yang ini. Yang di sini ada macam-macam transaksi. Yang pertama ada kwitansi. Kwitansi adalah sebuah dokumen yang menjadi alat bukti terjadinya pembayaran maupun penerimaan sejumlah uang. Nah, yang kedua ini ada cek atau cekwi, yaitu surat yang berisi perintah dan tidak bersyarat. Yang ketiga, nota kontan. Itu nota kontan bukti transaksi pembayaran yang dikeluarkan oleh pihak pemilik usaha terhadap pelanggannya itu sendiri. Yang keempat ada nota faktur atau invoice, yaitu sebuah perincian pengiriman barang yang mencatat daftar barang, harga, dan lain-lain. Ketiga, 5 ada nota kredit, yaitu dokumen yang membuktikan terjadinya piutang usaha karena adanya pengembalian barang dagangan. Keenam ada nota debit, kebalikannya dari nota kredit, itu sama, dokumen yang membuktikan terjadinya utang usaha karena adanya pengembalian barang dagangan. Yang ketujuh ada bilyet giro atau giro, yaitu
cara pembayaran yang hampir merupakan kebalikan dari sistem cek dari nomor 2 ini. Dan ini yaitu pembahasan dari pengantar akuntansi bab 4, yaitu siklus akuntansi perusahaan jasa. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan kata maupun kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.